Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Langkah yang pertama, puja puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kegiatan KKGA. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas di CGP pada modul 1.4 untuk mensosialisasikan, mengimplementasikan apa yang telah kami dapat di kegiatan-kegiatan di CGP tersebut. Langkah yang kedua, selawat berkuntumkan salam kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua KKGA, Bendahara, serta staf-staf pengurus inti dan anggota pada kegiatan KKGA Kecamatan Seruai atau Wilayah 6. Tidak memperpanjang mukadimah, alangkah baiknya pada kegiatan ini kita mulai dengan ucapan zikir atau doa, yang mana nanti kegiatan kita pada kedepannya nanti bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala-kendala yang menghadang. Mungkin karena Pak Selamat yang mewakili dari teman-teman, coba kita minta kepada Pak Selamat untuk membacakan doa sepintas memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kepada Pak Selamat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul sini ya Allah untuk belajar yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah. Mudahkanlah lisan-lisan kami ya Allah. Jadikanlah ilmu yang diberikan oleh Bapak Samsul nanti menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kami dan bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Ya Allah, kepadamu lah kami bermohon
Kepadamu-lah kami minta pertolongan. Perkenankanlah doa kami. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat yang telah membacakan untayan doa, yang mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan ribuan terima kasih telah bisa menghadirkan diri, menyempatkan diri untuk kegiatan sosialisasi, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan nanti. Tetapi di sini saya berdiri di hadapan ibu-ibu bukan karena pintar, bukan karena memang ingin terus berbuat, tetapi yang pertama ingin menyampaikan dan bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang telah kami dapatkan di kegiatan CGP pada mulai bulan Mei yang lalu. Dari bulan Mei kemarin, beberapa bulan yang lalu, kami telah memulai kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi apa yang telah kami dapatkan pada modul 1 pada hari ini dan kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang kami dapatkan pada kegiatan pembelajaran yang ada di LMS atau berserta PP. Pada saat ini PP kami yaitu Pak Yasir, guru SMA, dan bersama Ibu Fasilitator yaitu Bu Agus Riani. Beliau ini beralamatkan di Kalimantan. Kami hanya bisa berjumpa melalui Gmeet, Google Zoom, tetapi namanya Gmeet ya. Gmeet, Zoom beda, Gmeet beda. Kalau Gmeet itu dia memang di Google itu Gmeet namanya, tetapi kalau Zoom dia mempunyai aplikasi tersendiri. Mungkin ada yang salah menyampaikan Zoom, tetapi itu adalah Gmeet. Kalau Zoom dia tersendiri dan Gmeet itu tersendiri yang bernama di Google. Baiklah Ibu Bapak, intinya pada hari ini kita ingin berbuat. Apa yang telah saya dapatkan saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mungkin nanti dalam penyampaian saya ada lebih atau kurangnya. Terlebih dahulu saya mohon dipermaaf, karena yang namanya kita manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita yang namanya manusia berusaha berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk sekitar kita, dan lingkungan-lingkungan kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan ini kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan yaitu titik yang terakhir pada modul 1, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum kita lanjutkan, saya sedikit akan mengilas tentang modul-modul 1.1, yaitu refleksi filosofis pendidikan KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang mana pendidikan itu menurut KHD itu adalah bahwasanya anak itu bukanlah diibaratkan seperti kertas yang kosong. Dulu pernah kita mendengar bahwasanya anak itu seperti kertas putih. Iya, anak yang baru lahir seperti kertas putih. Tergantung lingkunganlah yang memberikan warna-warni. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar yang ada di masyarakat dia bergaul. Tetapi ada sedikit yang harus kita pahami. Ternyata si anak itu sudah ada tulisan-tulisan yang ada pada dirinya. Tulisan tipis.
tulisan yang berbayang, tinggal keluarganya lah yang menebalkan, sekolahlah yang menebalkan tulisan yang ada pada anak tersebut, lingkunganlah yang menebalkan, sehingga muncullah apa yang ada pada diri anak tersebut. Itu KHD. Juga pendidikan atau pembelajaran menurut KHD, kita harus menghambakan diri kepada anak. Menghambakan diri kepada anak, bukan seperti kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Dalam arti kata menghambakan diri, kita mengikuti kemauan anak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Potensi yang ada pada anak, itulah yang kita ikuti. Ada anak yang hobi menggambar, berarti anak suka seni. Ada anak yang lebih suka ke olahraga. Ada anak ketika ada mapel pelajaran yang menghafal, dia lebih cepat, lebih suka. Ada anak yang suka menari, ketika diajak menari dia menonjol. Ada anak yang suka ikut lomba-lomba. Itu semua sudah dimiliki sama anak. Jadi kita sebagai guru mengikuti arus keinginan anak untuk memerdekakan kepada anak. Kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus seperti ini, kamu harus jadi robot, kamu harus jadi ini. Tidak seperti itu. Ternyata setelah yang saya pelajari, bahwasanya kita menghambakan kepada anak itu, kita mengikuti kemauan si anak, tetapi dalam koridor positif. Tidak bisa kemauan kita, tidak bisa kemauan kita sendiri. Kita harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginan anak. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Ini ada beberapa nilai. Yang pertama, nilai guru penggerak itu yaitu yang pertama mandiri, reflektif, itu ada. Selanjutnya visi, punya visi. Pada yang keempat ini dia yang akan kita bahas insyaallah, yaitu tentang budaya positif. Sebelum masuk kepada budaya positif, ada A dan B, si A dan si B menggenggam. Coba sedikit ibu-ibu coba genggam tangannya. Di dalam tangan ibu-ibu ini ada sesuatu benda yang ibu anggap memang berharga. Memang berharga. Jadi ada yang coba mengambil benda tersebut. Ayo, ini apakah ibu tetap menggenggam atau bapak tetap menggenggam atau melepaskan dan membiarkan barang berharga itu diambil orang atau bagaimana? Menurut ibu? Dipertahankan. Ya, menurut Bu Mundiah dipertahankan. Alasannya Bu? Karena itu yang paling berharga harus kita perjuangkan. Ya. Karena benda yang kita pegang ini benda yang berharga harus kita pertahankan. Walaupun teman itu ingin melihat atau membuka atau ingin mengambil. Ya, ada lagi? Siapa lagi? Ini benda berharga. Ada teman atau sekitar kita berusaha untuk membuka tangan itu. Ketika dibuka ada dua alternatif. Apakah dia cuma ingin melihat ataukah dia ingin mengambil? Ingin menguasai, sampai berusaha sekuat tenaga. Ada yang model dicolek-colek, gelik-gelik, diketek-ketek kita supaya terbuka. Ada dengan berupaya, bersusah payah untuk membuka tangannya. Ada lagi, kalau Bu Mundiah tadi tetap pada mempertahankan benda yang dimiliki. Ada lagi ibu yang lain? Mempertahankankah atau membuka tangan? Itu perubahan paradigma. Itu tergantung ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mau dibukakah atau tetap mempertahankan. Itu paradigma kita masing-masing. Lanjut. Pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama,
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Ya, menurut Bu Hamidah tidak. Ada lagi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada lagi, Bu? Bu Hamidah berpendapat tidak. Ada lagi? Termasuk ya. Ya. Kenapa termasuk ya? Apa pendapat penjelasan Ibu? Menurut saya itu positifnya mungkin kita ya dengan hukuman membaca atau mengasih hafalan, bukan hanya kita mencetak ke depan itu kan nggak ada artinya. Yang memberikan positif pada anak, contoh tadi seperti apa atau kasih kerjaan tugas yang lain untuk mendapat pengetahuan nilai. Berarti bisa iya hukumannya. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti bilang Bu Nur tadi, membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Selanjutnya memberikan penghargaan, reward. Nah, memberikan penghargaan ya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Kalau menurut saya, iya dapat meningkatkan disiplin anak. Misalnya dia malas menulis, kita berikan ganjaran seperti reward seperti bonbon gitu. Siapa yang cepat menulis, siapa yang mau menulis, ini akan saya berikan bonbon. Maka cepat-cepat dia bergerak. Ya. Memberi motivasi seperti reward kepada anak itu juga memotivasi si anak supaya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan cepat. Ya, bagus. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguat positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita kecuali dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya siswa itu membangkitkan jiwa kontrol dia itu pada dirinya sendiri? Contoh, kita sambung ke berikutnya. Masuk kita ke budaya positif. Sebelum budaya positif, intinya kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol guru lain. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Tetapi yang bisa mengontrol itu hanyalah pada diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Tanpa ada bantuan dari orang lain, kita hanya bisa memotivasi untuk memunculkan sifat kontrol yang ada pada siswa tersebut. Masuk kita kepada budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol seperti tadi. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan.
dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Mengapa harus ada budaya positif? Karena dengan pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam jiwa, yang ada dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Berdasarkan dari beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan semua kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan-alasan tersebut. Biasa disebut dengan penumbuhan pembunuh kebutuhan dasar manusia. Baiklah, lanjut kita kepada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Berarti ada 5 kebutuhan manusia. Maka keseluruhannya itu berkesinambungan. Terkadang anak itu ingin dimanja, terkadang anak itu ada yang mencari perhatian. Mungkin di rumah kurang perhatian, ada anak yang lari, misal si A atau si Ahmad, lari saja tanpa duduk tenang betah seperti teman-teman yang lain. Udah kita tegur pun tetap juga. Adakah ibu yang berpengalaman anak seperti itu atau ada yang lain? Nah, di sekolah kami kan ada anak, kalau namanya lagi belajar, dia kan ambil tas, keluar buku, habis itu masuk lagi, begitu terus setiap hari, Pak. Kayak mana solusinya, Pak? Ada anak yang tidak mau tenang di bangku, disuruh menulis tidak siap, ketika habis selesai juga tidak siap. Menurut ibu ada? Coba siapa yang bisa jawab dulu? Nah, kepada teman-teman dulu yang bisa jawab solusi. Ya. Ya, memang banyak kendala yang kita lihat pada anak-anak didik kita ya kan. Bukan di SD saya, walaupun di SD siapa sama saja. Tapi kadang-kadang memang kan menguji kesabaran kita ya kan. Kalau saya memang saya tulis. Tapi kemarin itu dikatakan kepala sekolah dalam pengisian data kita kemarin itu kan ada soal-soal yang keluar, ya kan? Jadi kadang-kadang survei itu kan keluar di pertanyaan survei, banyak pertanyaan yang keluar. Jadi saya katakan kalau anak itu tidak diberikan efek jerah, kita cubit ataupun kita hukum dia berdiri dengan kaki sebelah, anak itu tidak ada efek jerah. Tapi katanya apa itu nggak terkena kita tentang HAM untuk menghadapi anak-anak. Anak-anak nggak boleh dipukul, anak-anak nggak boleh dicubit. Jadi kalau bisa jangan, hanya sekedar dilarang jangan melakukan kekerasan pada fisik anak. Jadi kalau saya tak sedikit Pak, ataupun saya pegang perutnya, saya pegang kepalanya, saya pegang kupingnya. Tapi kalau kata kepala sekolah tidak boleh, jangan. Itu aja kalau menurut saya. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, ya Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi kalau di kelas rendah, saya sering ketika menemui anak seperti itu, kita buat kasih penghargaan, reward. Nah, jadi kalau untuk kelas rendah, saya bilang yang duluan selesai apakah
menulis ataupun mengerjakan latihan, yang duluan selesai Bapak kasih bintang 1, nah gitu. Jadi kasih bintang, dengan kasih bintang aja mereka berlomba. Dan kemudian saya juga sekarang saya ditugaskan untuk kelas tinggi. Ternyata kita buat kompetisi berlomba-lomba itu ada yang positifnya. Gitu juga. Ya, jadi siapa yang duluan, itu kita kasihlah. Apakah nanti boleh istirahat duluan, gitu kan? Nah, gitu. Habis itu bahkan ketika saya buat kelompok, dan saya buat nilai kelompok mana yang lebih cepat dan lebih baik hasil diskusinya. Jadi artinya kalau kelas rendah yang saya buat kita kasih reward penghargaan dengan bintang-bintang tadi, atau mungkin yang duluan selesai bintangnya ada 3, nah gitu kan. Kemudian kalau yang untuk kelas saya buat kompetisi berlomba-lomba. Jadi ya alhamdulillah ada perubahan untuk arah yang lebih baik. Iya, bagus sekali. Ternyata ada sedikit solusi dan itu bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Salah satunya tadi reward. Dan seperti Bu Ros tadi, niat kita ingin mengamankan supaya anak itu tertib. Nanti ada kita lanjutkan bagaimana trik supaya anak itu nanti tetap aman. Ya, nanti ada kelanjutan. Salah satunya kita buatin nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan tujuan kita mau kelas ini. Kita pinginnya kelas tertib, kita maunya kelas berdisiplin. Nah, itu nanti di keyakinan kelas kita akan nanti insya Allah kita pelajari. Seperti Pak Selamat tadi memberikan pengalaman beliau, bahwasanya memberikan reward kepada anak kelas rendah, ketika anak kelas tinggi diberikan kompetensi. Mungkin sedikit saya tambahkan. Untuk anak ibu tadi yang keluar masuk atau tidak selesai penulisannya, coba ibu lakukan pendekatan. Setelah melakukan pendekatan, berikan tugas yang memang semampu dia. Tanya, kamu kan belum siap. Nah, kawan kamu udah siap, udah 2 lembar loh. Kamu belum siap. Kamu bisa tulis sampai di mana? Kita tanya sama dia. Bu, saya cuma bisa nulis 2 baris. Ya udah, biarkan kerja dia 2 baris. Setelah selesai 2 baris, kasih tanda tangan atau kode atau kita paraf. Anak senang, Bu. Kita kasih paraf, dia senang. Saya dapat paraf. Misalnya kan, 2 baris tidak apa-apa. Yang penting dia 1 baris itu tidak apa-apa. Yang penting dia mau. Misalnya kita tanya, misalnya Jikri, kamu belum siap loh. Bentar lagi mau istirahat, kawan kamu udah selesai. Bapak ibu tanya, kamu mau nulis di mana? Pada selanjutnya, budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan guru. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Mengapa harus dilakukan budaya positif? Karena dengan pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, mempertahankan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima,
kekuasaan. Di sini perlu kita ingatkan, yaitu cara kita membuat anak senang dalam materi kita. Salah satunya kita harus membuat pembelajaran itu bervariasi. Contoh seperti apa, Bu? Umpamanya ngajarkan rukun iman pakai lagu. Iya, pakai lagu. Contohnya rukun iman enam perkara. Bernyanyi. Yang pertama iman pada Allah. Yang kedua malaikatnya. Yang ketiga kitab-kitabnya. Iya. Setelah ibu melakukan itu, pasti anak akan merasa senang, bangga dia bisa bernyanyi. Maka itu merupakan kesenangan untuk si anak. Kita menciptakan, membuat suasana belajar itu menjadi anak senang. Salah satunya menciptakan media atau menonton video. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Ada 3 motivasi dalam manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan kelas. Nah, seperti tadi telah saya jelaskan, kita kaitkan kembali. Yang pertama, membuat keyakinan kelas supaya kelas kita bisa tertib. Itu yang membuat anak sendiri. Ada anak berjumlah 20, maka ada 20 yang diusulkan untuk dijadikan kesepakatan kelas, untuk dijadikan keyakinan kelas, dengan tujuan supaya kelas itu tertib. Contoh, berpakaian rapi, Duduk yang rapi. duduk yang rapi, ya, setelah berdoa, apalagi jaga kebersihan, membuang sampah. Jadi ke seluruh anak itu mengusulkan, satu orang anak satu usulan. Nanti baru disepakati yang mana mau diambil, bahkan di checklist. Tugas guru mengetik, membuat indah, di-print, lalu ditempelkan supaya anak selalu melihat. Setelah adanya kesepakatan kelas, maka ada konsekuensinya. Misal anak membuang sampah sembarangan, apa konsekuensinya? Maka itu juga harus disepakati bersama supaya anak tidak merasa dihukum. Dalam segitiga restitusi ini ada 5 kontrol. Ya, kita lihat yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum. Adegannya tetap sama dari awal sampai nanti ke manajer. Posisi guru yang diharapkan. Itu posisi guru penghukum.
Selanjutnya posisi guru merasa bersalah. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan aku. Ini posisi teman. Sekarang posisi pemantau. Yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan. Ya. Selanjutnya posisi manajer. Ini yang posisi yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan ke depan kita menjadi manajer bagi anak-anak. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Setelah ibu melihat video, ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, manajer. Kelima ini posisi mungkin ada di antara kita. Dan kelima-limanya itu mungkin memang ada. Ada ibu-ibu yang ingin pendapat pula. Siapa Bu? Yang ingin berpendapat dari antara 5 video tadi. Kepada Bu Hamidah, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah dikasih kesempatan untuk saya. Banyak yang pernah saya lakukan. Posisi sebagai teman pernah juga, tapi bahayanya atau segi yang tidak baiknya, anak-anak terus seperti kawannya kita. Terkadang kalau anak kelas 1, 2, 3 manjat di belakang kita terus. Nah di situ dia ada pokoknya dia mau senang-senang terus sama kita. Terkadang ada juga yang buat dia tambah semangat, nah gitu. Jadi itu pernah saya lakukan. Tapi kalau sebagai manajer belum pernah. Tapi pernah ditanyakan begini, kalau rame-rame kita buat kesepakatan yuk, nah, pernah kalau itu. Tapi kalau sebagai manajer tadi kan anak satu-satu, nah kita komenkan dia, belum pernah. Mudah-mudahan ke depan saya bisa demikian. Ya, dulu. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menanggapi video tersebut atau sudah melakukan atau belum melakukan atau akan melakukan, berusaha. Ada lagi? Pak Selamat kemana? Kalau saya lebih ke orang yang merasa bersalah. Ya saya pernah ngalamin, saya merasa orang yang bersalah. Nah, memang ada beberapa anak yang kita nasihati itu dengan cara kita, dia mau gitu. Baru-baru ini ada saya ngalamin satu orang anak gitu. Dengan cara saya, ya, dia nggak mau. Akhirnya kita seolah-olah kita ini merasa bersalah gitu. Sehingga saya carilah satu orang guru teman kita itu dipakai pasaran. Oh mungkin kamu dengan pasaran bisa lebih paham. Saya pakai pasaran dan alhamdulillah berhasil gitu. Ada satu orang yang memang agak payah kali kasih tahu. Nah gitu. Jadi dengan cara pasaran rupanya berhasil. Nah gitu. Berarti Bapak mengajak kolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru untuk mengatasi anak yang seperti ini menanggapinya ya. Berarti ada kolaborasi dengan teman sejawat. Terima kasih Pak Salam. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Ada lagi Bu? Nggak ada. Nah selanjutnya sedikit lagi, itu adalah segitiga restitusi. Apa itu?
Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi segitiga. Merupakan satu proses penciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini meliputi 3 tahapan. Setiap tahapan berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Ini dia gambar segitiga restitusi. Menstabilkan identitas anak. Contoh, kenapa kamu terlambat? Ditanya kepada si anak, ya. Lalu anak memberikan jawaban, saya terlambat bangun Pak, kesiangan. Kenapa terlambat bangun? Tidurnya malam, kemalaman. Atau anak kita tanya tugas, kenapa kamu tidak selesai tugas? Kan kita tanya kenapa? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Lupa. Kenapa bisa lupa? Pokoknya ada kita mencari solusi anak itu sehingga si anak merasa posisi dia itu bukan dia sendiri. Tidak mengerjakan tugas PR itu kan salah. Lalu kita bilang, bukan kamu saja nak yang tidak mengerjakan tugas, mungkin teman-teman yang lain juga ada. Atau bapak dulu pernah juga lupa mengerjakan tugas sehingga tugas bapak tidak selesai. Jadi kita menstabilkan anak. Jadi anak merasa bukan dia sendiri yang bersalah. Tuh, Nabi Adam juga pernah bersalah. Menstabilkan identitasnya. Jadi dia tidak merasa tertekan dengan kesalahan, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Berarti ada orang lain juga yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Atau merasa atau bersalah tadi, tidak mengerjakan tugas kan salah itu. Jadi kita stabilkan, bukan kamu aja yang bersalah. Bapak juga dulu pernah bersalah. Bapak juga pernah tidak mengerjakan PR atau hal-hal yang lain, kesalahan yang lain. Nabi Adam juga pernah bersalah. Nah, di situ jadi merasa dia tidak merasa salah sendiri. Jadi bagaimana cara solusi? Lalu kita memvalidasi tindakan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Misal, tadi kita ada melakukan kesepakatan kelas. Kembali kita ke awal tadi, kesepakatan kelas. Mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas atau PR ada konsekuensinya apa? Tak menulis, tak ada tugas tambahan sesuai dengan konsekuensi yang telah diberikan. Jadi solusinya apa? Anak sendiri nanti yang mencari solusinya. Dia harus membagi waktu misalnya, dia harus mengerjakan di tepat waktu. Pokoknya nanti anak yang mencari solusi. Selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan bersalah di keyakinan kelas tadi ya. Jadi intinya usahakan kita menjadi posisi manajer. Seperti yang ditayangkan di video tadi, menanyakan, menstabilkan identitas. Setelah itu baru validasi tindakan kita tanyakan. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelas. Dan kita membuat sepakat sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Ya. Kalau posisinya kelas 1, 2, 3 seperti yang saya jabat selama ini 1, 2, 3. Gimana kita buat kesepakatan kelasnya? Gimana solusinya apa? Karena anak-anak kalau kita tadi buat posisi sebagai teman jadinya ngelendot. Kalau misalnya kita buat
posisi sebagai manajemen atau manajer, dia belum ngerti. Nah, gimana caranya? Solusinya? Yang menjadi pertanyaan Ibu yang dapat saya tangkap, bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas? Ya, untuk kelas rendah. Nah, coba teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau menanggapi? Kita di sini kan diskusi, mungkin ada bapak atau ibu yang kalau kelas 3 tadi atau kelas tinggi banyak tepat waktu salah satunya kan. Kalau untuk anak kelas rendah gimana? Ada yang mau menanggapi? Iya, ada tahu. Ya, menurut saya untuk anak kelas 1 mungkin ya, salah satu keyakinan kelas yang bisa kita sepakati di kelas 1, mungkin anak-anak 1 suka jalan-jalan, lari-lari Bu ya. Nah, mungkin itu tidak dibenarkan lari-lari di dalam kelas atau mengganggu teman. Terima kasih. Salah satunya seperti itu Bu, karena kebiasaan anak kan mungkin lari sana, lari sini, tabrak sama kawannya, jendol, tidaknya kadang nabrak sendiri pintu, kawan main pintu, tabrak pintu, kena. Nah, jadi salah satunya bisa kita ambil seperti usulan teman tadi, buat kesepakatan itu jangan lari-lari di dalam kelas. Itu salah satu. Tepat waktu juga bisa salah satu. Tapi mungkin untuk tahap kelas rendah, menurut saya, dan mungkin ada nanti kawan yang khusus, ya datang tepat waktu tetap, jangan lari-lari di kelas, dan kasih sayang sesama teman, berbagi, saling berbagi. Udah itu jangan banyak-banyak untuk kelas 1, dapat 2 atau 3 diterapkan sudah. Mantap. Karena kita ingin membuat pembiasaan secara berkelanjutan. Mungkin itu, mungkin sampai di sini diskusi kita, sosialisasi saya pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan, kesilapan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, kita dianjurkan untuk terus berbuat, melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan kecil, sekecil apapun yang bisa kita lakukan perubahan itu, ya kita mulai dari diri sendiri. Yang bisa mengontrol itu kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya diri sendiri. Dari intrinsik kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan ini saya harapkan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ini ada kurang lebih ada 15 sekolah ya, karena kita berbeda sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing, dan kita bisa berkolaborasi kelanjutannya, bisa sharing, bisa bertanya bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Nanti kita bisa berkomunikasi di grup kita untuk mencari informasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke data online. Latihan kompetensinya di mana? Kompetensi apa Bu?